Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Yang saya hormati para dosen penguji. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bapak Hajat Hidayat, SPSI MM. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jeki akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Manajemen Persediaan Barang Dagang menggunakan Metode Economic Order Quantity atau EOQ di CV Standard Entertainment Music. Bab 1. Latar belakang. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah poin pertama, pemesanan persediaan yang fleksibel, di mana stok produk yang mulai habis di gudang, barulah perusahaan mengambil langkah pemesanan kembali, sehingga menciptakan waktu tunggu yang mengakibatkan konsumen kecewa karena produk yang ia inginkan tidak tersedia, yang mengakibatkan juga konsumen tersebut pergi ke toko lain. Alhasil, perusahaan tidak bertumbuh atau tidak berkembang. Kemudian di poin yang kedua yaitu kelebihan stok dan kekurangan stok. Untuk menghindari kekurangan stok, perusahaan dapat saja menyetok produk lebih banyak di gudang. Tetapi hal ini menyebabkan biaya operasional persediaan meningkat, yang menciptakan rentang biaya antara pemasukan dan pengeluaran itu tipis, sehingga perusahaan bisa saja kurang profit atau tidak profit. Alhasil, perusahaan tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Rumusan masalah. Bagaimanakah perhitungan manajemen persediaan barang dagang speaker BMB S10, amplifier BMB SM250, dan mikrofon BMB SM180 dalam menetapkan jumlah barang yang akan dipesan, frekuensi pemesanan, penyimpanan persediaan, dan biaya agar optimal menggunakan metode EOQ di CV Standard Entertainment Music. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan rumusan masalah. Kemudian, manfaat penelitian, manfaat praktis untuk perusahaan yaitu memberikan masukan, dan juga penelitian ini dapat diterapkan dalam perusahaan tentunya di bidang persediaan manajemen persediaan. Kemudian di manfaat teoritis ada untuk peneliti dan untuk pembaca. Untuk peneliti yaitu menambah wawasan dan juga pengalaman dalam hal manajemen persediaan. Untuk membaca yaitu untuk menambah wawasan juga, dan juga penelitian ini dapat diterapkan. Batasan masalah. Dalam membahas manajemen persediaan tentunya luas. Untuk dari itu, saya mengkerucut pembahasan ini dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dengan sampel speaker, amplifier, dan mikrofon. Kemudian di kerangka penelitian dimulai dari menganalisis sistem kerja perusahaan di bagian persediaan. Kemudian saya menentukan tujuan penelitian ini dilakukan. Kemudian saya mengumpulkan data yang berupa data biaya simpanan barang dagang, data biaya pesan barang dagang, dan juga frekuensi pembelian. Dari data yang saya kumpulkan, saya analisis menggunakan metode EOQ, dan juga saya akan membandingkan hasilnya dengan metode perusahaan yang diterapkan selama ini. Dari kedua analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Di kajian teori tentunya ada beberapa poin yang harus dikaji dalam manajemen persediaan. Yang pertama, persediaan itu sendiri. Tentunya di setiap perusahaan memiliki persediaan. Jika perusahaan tidak memiliki persediaan, dan perusahaan tersebut tentunya belum siap untuk melakukan bisnis, karena tidak ada barang atau jasa yang ditawarkan atau yang disediakan. Kemudian ada poin manajemen persediaan. Di manajemen persediaan, bagaimana perusahaan dapat mengelola atau dapat menyusun persediaan dengan baik agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada Economic Order Quantity atau EOQ, di mana perusahaan harus menentukan kuantitas pemesanan yang akan dilakukan secara yang paling ekonomis.
Kemudian dilanjutkan dengan menentukan safety stock atau stok pengaman, di mana stok pengaman ini harus wajib ada dalam persediaan agar terhindar dari hal yang tidak terduga yang menyebabkan terganggunya operasional persediaan. Kemudian dilanjutkan dengan reorder point atau titik pemesanan kembali. Di dalam ROP, perusahaan menentukan berapa kali pemesanan ataupun berapa jumlah yang akan dipesan. Kemudian dilanjutkan dengan biaya, yaitu total inventory cost, yang mencakup biaya sewa gudang, biaya transportasi ataupun biaya SDM dalam perawatan dan lain-lain, termasuk biaya produk itu sendiri. Kemudian di kajian literatur saya mengambil 3 peneliti terdahulu, yaitu ada Hidayati pada tahun 2022 dengan judul Analisis Metode Economic Order Quantity pada Manajemen Persediaan Barang Dagang di Swalayan Samsuna Dolopo. Di sini beliau mengambil 3 sampel dengan menggunakan metode analisis EOQ tentunya, dengan hasil yaitu perhitungan EOQ terbukti lebih hemat biaya persediaan sebesar 1.928.854 dalam satu periode. Kemudian di peneliti kedua yaitu ada Apriliandra pada tahun 2019 dengan judul Analisis Manajemen Persediaan Bahan Baku Tepung Terigu dengan menggunakan metode EOQ pada perusahaan mie tenaga muda Pekanbaru. Beliau mengambil satu sampel yaitu tepung terigu menggunakan metode analisis EOQ dengan hasil yaitu frekuensi pemesanan yang dilakukan perusahaan mie tenaga muda yang adalah 48 kali dengan rata-rata pemesanan 60 sak setiap kali. Sedangkan menurut metode EOQ, frekuensi pemesanan yang seharusnya dilakukan adalah sebanyak 5 kali saja dengan kuantitas per pesan yaitu 5,29 sak. Kemudian juga dapat menghemat total biaya persediaan menurut EOQ yaitu 2.914.409. Kemudian peneliti ketiga yaitu ada Karyawati pada tahun 2018 dengan judul Analisis Manajemen Persediaan Bahan Baku dengan menggunakan metode Economic Order Quantity pada CV Citra Sari Makassar dengan sampel yaitu sari buah markisa menggunakan metode analisis EOQ. Dengan hasil penelitian yaitu frekuensi pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan lebih sering yaitu sebanyak 18 kali dibanding metode EOQ yang hanya 12 kali, maka diperoleh penghematan sebesar 16.136.133. Di bab 3 ada metode penelitian. Lokasi dan penelitian waktu. Berlokasi di Jalan MT Haryono nomor 38A sampai B, Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Waktu penelitian dari bulan Agustus tahun 2022 sampai bulan April tahun 2023. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu menggunakan observasi, yaitu saya langsung terjun ke lapangan. Kemudian dengan wawancara, saya langsung mewawancara di kepala direktur dan juga staf gudang dan juga staf penjualan. Kemudian studi pustaka, saya mengambil riset di perpustakaan maupun di e-learning ataupun e-book di internet. Kemudian jenis dan sumber data. Data yang saya peroleh itu ada data primer dari hasil wawancara, kemudian data sekunder dari arsip perusahaan pada periode tahun 2022. Kemudian teknik analisis data yang akan digunakan yaitu pertama ada EOQ, kedua ada safety stock, ketiga ada reorder point, dan keempat ada total inventory cost. Dengan saya mengambil 3 sampel yaitu speaker, amplifier, dan mikrofon. Kemudian saya menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif, di mana kuantitatif yang saya lakukan adalah menggunakan rumus-rumus dari EOQ, safety stock, reorder point, dan total inventory cost yang kemudian hasilnya saya deskripsikan menggunakan kalimat sederhana yang mudah dipahami.
Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih. Selamat pagi.